Shalom, selamat pagi dan selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa dapat kita nikmati hingga saat ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita menikmati kehidupan, untuk kita dapat beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Meskipun saat ini kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita memulai ibadah kita pada pagi dan sore hari ini. Kita mau mengangkat suatu pujian yang menyatakan bahwasannya Dialah Allah, penebus kita, Dialah juru selamat kita. Kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, pengorbanannya yang telah menebus kita dan memberikan kita kehidupan dan kemenangan. Sungguh besar dan mulia karya-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah kerja-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, memulihkan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur. Maha mulia
Sungguh Tuhan, saat ini kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih atas pengorbanan Tuhan di kayu salib, darah-Mu Tuhan yang telah menebus kami, darah-Mu yang telah membebaskan kami dari kuasa belenggu iblis dan memberikan kami kemenangan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak ada suatu kata apapun yang dapat melukiskan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah seluruh pujian kami, biarlah seluruh pengagungan kami dan penyembahan kami saat ini Tuhan, boleh sungguh menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan hati kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau menyerahkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita bersuah melalui firman Tuhan lewat video hari ini dalam rangka kita merayakan atau mengenang akan pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib yang disebut dengan acara atau ibadah Jumat Agung, ya. Tentunya harapan saya Bapak Saudara sekalian, saudara-saudara tetap sehat, kuat di dalam Tuhan, tetap tangguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita sudah 3 minggu ini tidak berjumpa di tempat yang biasanya kita berjumpa, yaitu gereja, tapi tidak mengurangi nilai hakiki kita di dalam beribadah kepada Tuhan, terlebih di dalam kita merayakan atau mengenang akan kematian Kristus di kayu salib. Saya akan kembali membawa kita untuk melihat mengapa sih Kristus mati di kayu salib, ya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib untuk kita, dan mengapa dan berkat apa serta makna apa yang kita peroleh dari kematian Kristus. Jadi topik kita hari ini adalah berbicara tentang makna kematian Kristus bagi orang percaya atau bagi dunia, yang nanti yang akan kita ambil dari firman Tuhan di Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan akan kita baca. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin ada orang yang baik, mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih
Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami baca, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami lewat firman ini dari hati ke hati di rumah kami masing-masing saat kami sedang beribadah dalam rangka mengenang kematian-Mu di kayu salib. Tolong kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami dan juga firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa orang Kristen dalam merayakan 3 momentum atau 3 momen dari kehidupan Kristus, yaitu kelahiran, kematian, dan Paskah, itu kok lebih antusias di Natal ya? Kenapa kok lebih antusias di Natal? Sementara di momentum atau momen kematian dan kebangkitan itu adem-adem atau ayem-ayem dan bahkan ya tidak ada euforianya. Kira-kira apa sih yang melatar belakanginya? Ya ada banyak orang memberikan alasan, karena ada yang bilang mungkin karena ulang tahun ya, ulang tahun itu lebih harus dimeriahkan, kalau kematian disederhanakan. Tapi bagi saya, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa kita harus memeriahkan acara Jumat Agung dan Paskah, tapi kita harus melihat makna dari ketiga momen itu yang sesungguhnya nilai dan maknanya sama. Jadi kalau nilai dan maknanya sama, kita juga harus bisa melihat nilai dari kematian Kristus itu juga punya makna dan nilai yang sangat tinggi, dan itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Dan karena itu dari firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, kita akan belajar bersama 3 makna penting atau berkat penting dari kematian Kristus bagi orang percaya ya. Ketiga makna atau berkat tersebut adalah yang pertama, di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua dikatakan bahwa kematian Kristus membawa pembenaran bagi orang percaya ya, membawa pembenaran bagi orang percaya. Kenapa pentingnya pembenaran itu? Karena pembenaran karena iman kepada Kristus yang telah mati di kayu salib akan membawa atau menghasilkan yang namanya kedamaian atau perdamaian bagi orang yang beriman itu dengan Allah. Damai di sini berarti sudah tidak menjadi musuh atau tidak menjadi seteru Allah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau kita menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah, apa sih yang kita dapatkan, harapkan dari Tuhan? Kita berdoa setengah mati pun kalau kita menjadi musuh Allah, itu sangat mengerikan ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan kita dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus yang telah mati di kayu salib, kita memiliki yang namanya kedamaian di hadapan Tuhan atau damai dengan Allah. Damai berarti tidak menjadi musuh atau seteru Allah seperti yang saya katakan tadi. Damai berarti sudah menjadi sahabat baik atau sahabat karibnya Allah ya. Damai di sini bukan saja berhenti bermusuh dengan Allah karena dosa kita, tapi lebih dari itu, yakni kita mengalami sebuah pemulihan hubungan yang lebih baik lagi dengan Allah, yaitu menjadi sahabat karibnya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau kita menjadi sahabatnya Allah. Bapak Ibu Saudara kalau punya sahabat, apa saja yang Bapak Ibu Saudara butuhkan didengar, diperhatikan oleh sahabatnya enggak? Ya kan? Hal yang sama. Karena itu Bapak Saudara kalian, banyak orang tidak memahami makna kematian Kristus ini yang sungguh-sungguh begitu dalam. Bagi saya sangat indah sekali ya, karena kematian Kristus justru
memulihkan hubungan kita yang tadinya rusak dengan Tuhan, yang tadinya menjadi setru, selalu tidak cocok dengan Tuhan, sekarang menjadi cocok, menjadi sahabat. Wow, ini luar biasa. Sehingga menolong kita untuk memiliki sebuah pengharapan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa bukan saja berdamai di sini, berhenti bermusuhan dengan Allah karena dosa, tapi lebih dari itu kita mengalami sebuah pemulihan hubungan yang lebih baik, yaitu bersahabat dengan Tuhan. Orang percaya menikmati damai dengan Allah karena Allah melalui kematian anaknya di kayu salib mau bersahabat dengan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Jadi tanpa kematian Kristus itu, nampaknya di sini Allah tidak akan mau bersahabat loh dengan kita. Jadi Allah mau bersahabat itu karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, karena kematian Kristus di kayu salib. Ya. Karena sudah dibenarkan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus, itulah sebabnya Allah mau bersahabat dengan saya dan saudara sekalian sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan harus menerima persahabatan Allah dengan hati yang penuh damai dengan Allah pula ya. Jadi sejak pembenaran dinyatakan, diberlakukan bagi kita karena iman kita kepada Kristus, maka sejak itu pula murka Allah atas kita karena dosa dicabut oleh Allah atas kita. Ya, dicabut oleh Allah atas kita. Hal ini terjadi semata-mata karena kematian Kristus di kayu salib. Ya, terjadi semata-mata karena kematian Kristus berlaku atas kita. Jadi, pemberian pengharapan menjadi pasti bagi orang percaya karena pengharapan yang kita miliki itu terjadi atas dasar pembenaran yang didasarkan pada iman kita kepada Kristus, bukan atas dasar perbuatan baik kita. Ya, bukan atas dasar perbuatan baik kita. Pembenaran melalui iman kepada Kristus ini memberi jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah sehingga pengharapan akan keselamatan akhir yang kita nanti-nantikan tidak sia-sia. Artinya pasti menjadi kenyataan. Karena itu seharusnya kita senantiasa bermegah atasnya. Ya. Sudah? Oke, berikut yang kedua adalah berkat yang kedua atau makna yang kedua yang kita dapatkan dari kematian Kristus ialah bahwa kematian Kristus di kayu salib itu membuat orang percaya bisa bermegah atas kesengsaraan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Masa kesengsaraan kok kita bersyukur atau kita bermegah atasnya? Itu di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Artinya begini, bahwa orang percaya memiliki berkat rohani lain dari kematian Kristus di kayu salib. Berkat tersebut adalah satu, di mana kita bisa bermegah atas kesengsaraan, atas penderitaan. Walaupun pembenaran oleh iman kepada Kristus telah meniadakan murka Allah yang siap dan telah dinyatakan bahkan siap dituangkan ke atas kita. Tetapi tidak berarti bahwa pembenaran oleh iman kepada Kristus itu tidak pernah meniadakan atau menghilangkan kesengsaraan atau penderitaan dari kehidupan orang percaya. Jadi saudara sekalian, ini sering disalahpahami oleh banyak orang Kristen bahwa kalau kita percaya pada Yesus kita tidak akan pernah mengalami masalah. Pokoknya semua sukses, semua jalan lurus dan sebagainya. Nah, hari ini saudara sekalian bisa melihat sebuah fakta ya. Sebuah fakta yang mungkin hari ini sudah merombak semua pemahaman kita tentang percaya Yesus tidak ada masalah. Ya, tidak akan sakit, tidak akan ini. Nah, saudara sekalian, ini untuk dipahami secara benar bahwa dengan kita percaya kepada Yesus,
walaupun kita sudah dibenarkan, itu bukan berarti bahwa kesengsaraan itu dihilangkan dari kita. Kristus yang benar itu sudah menunjukkan kesengsaraan yang dialami di kayu salib untuk saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembenaran oleh iman kepada Kristus sekali lagi tidak pernah meniadakan atau menghilangkan kesengsaraan atau penderitaan dari kehidupan orang percaya. Justru orang percaya dapat bermegah, bersyukur atas kesengsaraan. Hal ini adalah yang membuat orang percaya tampil berbeda dari orang yang tidak percaya. Karena dia mampu bersyukur untuk penderitaan yang dilewati, dialaminya sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus. Alasannya kenapa sih? Alasannya adalah pertama, akan melahirkan ketekunan. Ketekunan di sini berarti tetap, tabah, tahan, kuat di bawah tekanan, tidak akan lari, tetapi tetap tinggal tanpa melarikan diri walaupun berada di bawah tekanan. Nah, contoh Alkitab, dalam Alkitab atau contoh klasik yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah baca pada waktu para penatua orang Israel yang diperintahkan untuk membawa tabut perjanjian menyeberang sungai Yordan, itu kan pengalaman mereka itu, kalau Bapak Ibu Saudara melihat sejarahnya, mengerikan sekali. Begini, Tuhan berjanji bahwa begitu kalian menginjak kaki di pinggir sungai, itu nanti sungai itu terbelah kalian menyeberang. Tapi pengalaman nyata yang mereka alami adalah pada saat mereka sampai di pinggir sungai dan menginjakkan kaki di sungai itu, justru sungai itu belum terbelah. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kalau di saat itu Tuhan janji akan terbelah sungainya, dan ini tidak terbelah. Mereka semakin dalam, masuk ke dalam air yang semakin dalam. Ini kan sebuah tekanan batin yang cukup berat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, semakin mereka berjalan di air semakin dalam, air itu belum terbelah. Dan pada saat mereka menghadapi tekanan hidup seperti itu yang disebut dengan di sini adalah kuat tahan tanpa melarikan diri. Sampai akhirnya menemukan jawaban Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang Kristen hari ini rapuh sekali dalam kehidupannya. Itulah sebabnya beberapa kali khotbah 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, kita selalu tampilkan tentang bagaimana melahirkan seorang Kristen yang sehat, tangguh, dan efektif melalui kerohanian, melalui emosi, melalui fisiknya, relasi, dan aktualitasnya. Itu karena kehidupan Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari fakta atau kenyataan hidup di dunia ini. Ya. Jadi jangan terbuai dengan janji-janji orang bahwa kalau percaya Yesus bebas dari masalah. Itu keliru, ya. Orang percaya itu justru dia bisa melihat ada fakta-fakta nyata dalam hidup, tapi dia bersyukur, dia mampu bersyukur untuk menghadapi semua masalah-masalah seperti itu. Jadi kekuatan, ketahanan, dan ketabahan dalam menghadapi dan menanggung beban kesengsaraan inilah yang juga akan dimiliki orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Hal ini penting untuk dimengerti oleh setiap orang percaya, sebab hanya orang yang tekun saja yang akan memperoleh hasil, Ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesengsaraan memberikan berkat rohani beruntun bagi orang percaya untuk dapat mencapai kedewasaan rohani. Kenapa perlu kedewasaan rohani? Karena tidak ada pengharapan yang tidak diawali oleh yang namanya tahan uji. Ya, bagaimana seseorang bisa disebut ada pengharapan tapi tidak siap tahan uji? Tidak mungkin. Semua saudara-saudara yang sekolah itu sudah melalui proses ini. Harapan saudara ke sana tapi tidak siap diuji, ya ini tidak mungkin bisa meraih itu. Ya, juga tidak akan ada tahan uji yang dialami oleh seseorang jika tidak diawali dari ketekunannya.
Bagaimana dia bisa tahan uji kalau dia sendiri tidak tekun? Dan juga tidak akan ada ketekunan jika tidak diawali dari sebuah kesengsaraan. Jadi kesengsaraan itu akan melahirkan yang namanya ketekunan, ketekunan tahan uji, dan tahan uji itu menghasilkan yang namanya pengharapan. Oleh karena itu orang percaya bisa bersyukur dan bermegah dalam kesengsaraan karena ada berkat rohani yang tersedia melaluinya, ya. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Pengharapan orang percaya di sini adalah pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya di masa yang akan datang. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Artinya bahwa orang percaya yang sampai pada tahap tahan uji tidak akan kehilangan pengharapannya. Pengharapan akan kemuliaan kelak tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang sedang kita alami. Ya, kita sadar hari ini banyak sekali penderitaan terjadi karena corona ini, orang makin takut. Sebenarnya penderitaan yang paling berat itu adalah ketakutan. Coronanya sendiri ya sebenarnya ya memang musuh yang harus kita cermati, harus kita bijak dalam menyikapinya, tapi jangan sampai ketakutan itu lalu membuat kita sendiri menjadi tertekan batin kita, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengharapan akan kemuliaan kelak tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang kita alami di dunia ini, ya. Penderitaan adalah sebuah sarana yang Allah pakai untuk memproses orang-orang yang percaya guna menuju tingkat kedewasaan penuh menurut 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi pagi atau hari Selasa ini tadi saya memberikan renungan bahwa ya kita ada 3 ujian yang selalu kita hadapi, iblis dan ketidaktaatan kita. Yang berikut adalah proses. Proses ini harus dilihat sebagai bagian dari memurnikan, mendewasakan kehidupan orang percaya. Orang yang sudah kuat, sudah dewasa secara rohani, bisa berharap akan kemuliaan yang akan diterimanya nanti. Ya, di Yakobus pasal 1 ayat 12, juga 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan, pengharapan itu tidak mengecewakan, artinya menurut ayat ini berarti pengharapan yang nantinya kita akan peroleh itu tidak membuat kita malu. Maksudnya apa sih? Pengharapan orang percaya yang nanti kita akan peroleh karena ketekunan kita kepada Tuhan Yesus itu adalah pengharapan yang bukan sia-sia, bukan palsu, tetapi sebuah pengharapan yang pasti menjadi kenyataan. Ya, ini harus diletakkan. Itu sebabnya kenapa Yesus berani berkorban di kayu salib, karena dia punya pengharapan untuk berbuat sesuatu yang terbaik untuk kita di dunia ini, ya. Jadi dengan demikian saudara-saudara sekalian, poin kedua kita sudah melihat di sana, berkat kedua adalah bahwa kita bersyukur karena ada kesengsaraan yang melatih kita untuk menjadi orang yang tangguh kuat. Oke. Jemaat Tuhan, berkat yang ketiga yang kita peroleh dari kematian Kristus di kayu salib adalah kematian Kristus di kayu salib itu mempertegas pengharapan yang dijanjikan kepada saya dan saudara kalian yang percaya kepada Kristus. Itu di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Pengorbanan dan kematian Kristus merupakan demonstrasi kasih Allah kepada kita orang berdosa. Itu di ayat yang ke-6. Itu bukti kasih Allah yang sangat beda banget. Kita tidak bisa membayangkan, membandingkannya dengan kasih manusia, ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kematian Kristus ini memberikan atau mempertegas pengharapan bagi saya dan saudara sekalian yang percaya kepada Kristus? Karena dilandaskan kepada kasih Allah yang sangat beda banget dengan kasih manusia. Ya, di mana letak perbedaannya? Perhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah,
Kapan sih Kristus mati bagi kita? Menurut ayat ini, di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 itu, kapan Kristus mati untuk kita? Dikatakan di sana adalah ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ya. Ketika kita masih lemah. Lemah di sini artinya bahwa tidak berdaya atas tipu daya dosa yang dimotori oleh iblis. Jadi saudara bisa bayangkan, mungkin kita tidak pernah menyadari kehidupan kita sebagai orang berdosa. Sebenarnya ketidakmampuan kita mengatasi dosa kita hari ini, sebenarnya kita sedang terjebak ke dalam tipu daya iblis. Kekuatan dari kuasa dosa itu sendiri. Nah, kondisi seperti inilah yang tidak mungkin kita bisa atasi dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bersyukur Allah yang sangat mengasihi manusia itu justru menyelesaikan masalah ini melalui kematian di kayu salib. Sebuah demonstrasi kasih yang sangat berbeda sekali dengan kasih dunia. Kenapa sih disebut sangat berbeda? Karena Bapak-Bapak sekalian, perhatikan di situ. Kristus mati pada saat saya dan saudara-saudara sedang tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Artinya kalau kita sebagai orang yang sama sekali tidak layak bagi Tuhan, lalu ada orang yang atau Allah itu mau mati untuk kita, itu kan tidak masuk akal. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau ada seseorang yang saudara benci, bermusuh dengan saudara, dan saudara mau mati untuk orang tersebut. Masuk akal enggak? Kan tidak masuk akal. Ya kan? Tidak masuk akal. Nah inilah yang kita lihat dengan kasih Allah. Karena itu kematian Kristus di kayu salib itu mempertegas pengharapan yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus. Di luar dari itu kita tidak akan memiliki jaminan pengharapan pasti di dalam Kristus. Ya. Ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan sulit sekali mencari seseorang atau mencari orang yang benar-benar rela berkorban, apalagi mau mati untuk menggantikan orang yang jahat, orang yang tidak layak, yang sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sulit sekali. Tapi Allah lah yang melakukan hal itu. Nah, dengan demikian saudara sekalian, dengan sulitnya untuk mencari orang yang rela mati bagi orang yang jahat seperti ini, termasuk saya dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga, kita sangat bersyukur. Karena Allah lah yang kemudian menunjukkan, mendemonstrasikan kasih-Nya yang sangat berbeda sama sekali dari kasih manusia. Kasih-Nya melalui kematian Kristus bagi saya sebagai orang durhaka, bagi Bapak bisa sebagai orang durhaka, ini adalah sebuah berkat yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Tapi banyak sekali orang Kristen tidak pernah menyadari bahwa Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak kasih saya makan, Tuhan tidak kasih saya ini, bla 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 yang saya minta dan dikasih. Kita lupa bahwa jika kita sudah mulai kehilangan rasa Tuhan mengasihi saya atau tidak, ingatlah akan kematian Kristus di kayu salib. Itu bukti kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Justru di saat kita sedang tidak layak di hadapan-Nya, Dia mengasihi kita. Bukankah kasih Allah itu sangat luar biasa bagi saya dan saudara sekalian kalau kita melihatnya dan kematian Kristus? Kematian Kristus merupakan wujud kasih Allah yang sangat sempurna yang dinyatakan untuk saya dan saudara sekalian melalui kematiannya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi saya dan saudara sekalian untuk meragukan sedikit pun kasih Allah bagi kita. Kalau Kristus rela mati bagi saya dan saudara sekalian ketika kita masih berada dan menjadi musuh Allah, terlebih lagi sekarang setelah kita dibenarkan karena kematiannya di kayu salib, mustahil Ia tidak mau menyelamatkan saya dan saudara sekalian dari murka Allah. Sangatlah mustahil. Ya. Kalau kita tatkala masih menjadi musuhnya, Dia masih mau menyelamatkan kita, mengasihi kita, apalagi setelah kita dibenarkan. Jadi karena itu saudara-saudara harus menanam ini dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita jangan sampai ragu. Saya sudah percaya Yesus apa belum? Kalau sudah percaya berarti kita dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan pasti Allah mau menyelamatkan kita.
Pasti Yesus mau membela kita dari murka Allah. Kalau Kristus saja rela bahkan mampu menyelamatkan kita ketika kita masih musuh Allah melalui kematiannya di kayu salib, maka terlebih lagi melalui kebangkitannya dan dia hidup, ya dia hidup sekarang, maka kita pun pasti akan menjadi tujuan prioritasnya untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah, sudah menjadi sahabat Allah, ya. Sangat-sangat mustahil kalau Yesus tidak sanggup menjaga saya dan saudara sekalian supaya kita tetap memperoleh hidup yang kekal itu sekalipun kita sedang melewati berbagai tantangan dan kesulitan hidup ini. Jadi dengan demikian saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui kematian Kristus di kayu salib kita sudah menemukan 3 berkat besar, ya. Yang pertama masih ingat tadi ya? Yang pertama bahwa kematian Kristus membenarkan kita. Kematian Kristus memampukan kita bersyukur, bermegah atas kesengsaraan karena menimbulkan ketekunan, kekuatan dan pengharapan. Dan yang ketiga adalah kematian Kristus mempertegas pengharapan yang dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Kristus. Kenapa? Karena dari kematian Kristus itu kita memiliki jaminan kepastian dibenarkan oleh Allah. Kalau kita dulunya musuh Allah, dia masih mau menyelamatkan kita, apalagi setelah kita menjadi anak Allah, menjadi sahabatnya, sudah berdamai dengan Tuhan, sangat dia perhatikan keselamatan kekal kita. Karena itu kesimpulan untuk kita hari ini di ayat yang ke-11, orang percaya seharusnya senantiasa bermegah dalam Allah karena karya kematian kebangkitan Kristus di kayu salib. Bukan karena usaha saya dan kesuksesan saya dan saudara sekalian. Jangan pernah bermegah atas itu. Semuanya akan sia-sia, ya. Dengan adanya virus corona ini saja sudah banyak orang merasa, aduh sudah sukses di sini sana, sudah banyak uang, ternyata tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Artinya sia-sia. Tetapi dalam Kristus tidak ada satupun yang sia-sia. Karena itu kita harus selalu bermegah. Ya. Kita juga harus selalu bermegah dalam pengharapan yang pasti yang kita peroleh dalam Kristus, karena Kristus sudah menyelesaikan semua masalah itu bagi saya dan saudara sekalian di hadapan Allah. Permusuhan kita dengan Allah sudah diselesaikan sehingga kita menjadi sahabat Allah. Sangat mustahil kalau kita sudah menjadi sahabat Allah, masa Allah mau mengabaikan saya dan saudara sekalian, ya. Tetap dia menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Yang berikut adalah kita harus bermegah dalam kesengsaraan yang kita alami, karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji itu selalu ada harapannya, ada hasilnya, dan hasil itu kan biasanya selalu dimiliki oleh orang yang tekun, ya. Dan kita juga harus bermegah dalam Tuhan, karena semuanya ini bersumber dan bertumbuh pada karya Kristus di kayu salib semata. Inilah menjadi landasan iman saya dan saudara sekalian sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena itu kita sangat bersyukur kalau hari ini kita kembali diingatkan akan kematian Kristus. Sesungguhnya telah memberikan begitu banyak makna dan berkat-berkat besar bagi saya dan saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita tidak adil di dalam momen-momen kehidupan Yesus, ya. Kalau di momen kelahirannya kita antusias, juga di momen kematiannya juga lebih antusias, dan di momen kebangkitannya akan kita rayakan besok tanggal 12 juga harus lebih antusias. Kenapa? Karena momen Paskah itu dikatakan di tema Kemah Injil adalah aku adalah Alfa dan Omega. Artinya disitulah klimaks dari momen kehidupan Kristus datang ke dunia ini. Dengan demikian saya mengucapkan selamat merayakan hari kematian Kristus yang disebut dengan Jumat Agung. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah teguh, tetaplah tangguh,
dan sehat, tangguh, dan efektif dalam kehidupan kita dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Ya, jemaat Tuhan, saya ajak kita berdoa sekali lagi. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan tak henti-hentinya. Begitu besarnya berkat-berkat, makna-makna yang Kau berikan bagi kami di kayu salib, yang seringkali kami lupakan atau abaikan. Tanpa kematian-Mu kami tidak memiliki sebuah pengharapan yang pasti. Tanpa kematian-Mu kami tidak akan memiliki pembenaran dari Allah. Kami akan tetap menjadi musuh Allah. Sehingga selamanya kami tidak akan pernah menjadi sahabat Allah yang karib, di mana Allah akan menjadi sahabat kami. Kami bersyukur Yesus karena Engkau mau mati bagi kami di kayu salib, menggantikan kami. Bersyukur juga karena melalui kematian-Mu memberikan sebuah teladan bagi kami, bahwa Engkau sedang menunjukkan sebuah teladan akan pengharapan, sehingga kami pun walaupun melewati berbagai kesengsaraan seperti yang Kau alami, kami harusnya berpegang dan bersyukur, karena di dalam dan melaluinya Tuhan, jika Tuhan izinkan kami melewati semua kondisi seperti itu, ada maksud Tuhan bagi kami, memurnikan kami untuk menjadi dewasa melalui ketekunan, yang ketekunan itu akan membawa kami kepada tahan uji, dan tahan uji itu akan membawa kami kepada sebuah pengharapan yang pasti. Olehnya Tuhan, bawalah kami untuk belajar melihat kesengsaraan yang Engkau teladani kepada kami ya Yesus. Dan kami bersyukur karena Engkau juga telah memberikan sebuah kebenaran yang sungguh luar biasa, berkat yang besar bagi kami, bahwa melalui kematian di kayu salib Engkau sedang dan sudah mempertegas pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau. Karena hanya melalui kematian-Mu di kayu salib, kasih-Mu yang sangat berbeda itu ditunjukkan kepada kami. Kalau kami selama ini seringkali meragukan kasih Tuhan, inilah saatnya, letaknya kami melihat Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang sangat berbeda. Di mana Engkau mengasihi kami justru di saat kami sedang menjadi setru, menjadi musuh, bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk menggantikan posisi kami. Sehingga dengan demikian kami dibenarkan, kami diselamatkan, dan kami diberikan jaminan pengharapan kekal. Dan kalau kami sudah dibenarkan seperti ini, menjadi sahabat-Mu, sangat mustahil Engkau tidak mempedulikan kami dan tidak menjamin dan membawa kami kepada tujuan akhir, hidup di dalam kekekalan bersama Engkau di langit dan bumi baru. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Juga kami mohon Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam kondisi yang kami sedang alami hari-hari ini Tuhan. Kesehatan masing-masing Engkau jaga, Engkau lindungi satu persatu. Kau pelihara kami jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Juga kebutuhan sehari-hari kami Engkau penuhi, pekerjaan, usaha, dagangan dari setiap anak-Mu Tuhan dalam kondisi seperti ini. Engkau berkati Tuhan, penuhi kebutuhan-kebutuhan kami ya Bapa. Demikian juga untuk anak-anak Tuhan yang belajar di rumah dari PAUD, TK, SD sampai SMP, bahkan perguruan tinggi. Tolong mereka, walaupun mereka di rumah, Engkau tolong supaya mereka tetap menyadari mereka sedang belajar, sehingga mereka juga akan sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan, tugas belajar mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Ya. Tolonglah Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak-Mu yang sudah bekerja, ya, baik yang sedang bekerja di rumah hari ini, dengan tugas-tugas mereka di rumah, supaya mereka juga mengerjakannya dengan tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kondisi-kondisi hidup kami saat ini ya Tuhan, Engkau tolong berkati satu persatu iman dan percaya kami, terus Tuhan bangkitkan, Tuhan bangunkan, apalagi melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan akan bangunkan kami untuk tidak ada alasan kami ragu akan kasih-Mu. Pengharapan kami pasti dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkati juga pekerjaan menurut tempat ini, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan sementara ini, walaupun hanya dari rumah ke rumah. Tuhan berkati pelayanan anak-anak, pelayanan pemuda, pelayanan remaja, berkawan, berkarya, kelompok-kelompok, baik kelompok Bayan, Gading, Kelunggahan, Pajang, dan juga pelayanan di Kedung Tunggul, pelayanan Boyolali,
dan pelayanan di Gondangan, demikian juga kelas-kelas pemuridan yang ada, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati supaya melaluinya semakin kami bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga ibadah-ibadah rumah yang masih akan dilaksanakan dalam minggu ini, yaitu tanggal 12 di mana kami akan merayakan Paskah kebangkitan-Mu Tuhan dari antara orang mati. Ini juga kami akan tetap laksanakan di rumah-rumah. Kiranya melaluinya Tuhan, kami semakin menyadari betapa pentingnya hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Tidak tergantung lagi kepada gedung, tapi juga hubungan pribadi kami dengan Engkau ya Bapa. Tolonglah Tuhan Yesus supaya kami tetap setia kepada Tuhan dalam ibadah kami masing-masing, dan semua bentuk pelayanan yang dilakukan kiranya Tuhan berkati. Dan juga beberapa kegiatan yang juga nanti akan dilakukan pada besok Tresno, Tuhan akan berkati supaya melaluinya juga kami saling mendoakan satu sama yang lain. Demikian juga rencana pemberkatan nikah saudara kami Ivan dan Widya tanggal 18, kami percaya pada Tuhan supaya Tuhan juga akan memberkati supaya dapat berjalan dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan semata. Dan memberkati juga bangsa kami, negara kami Tuhan dengan kondisi seperti ini. Tolonglah Tuhan Yesus masyarakat kami Indonesia supaya kami semakin diberikan hati yang berhikmat untuk dapat bekerja sama dalam kebersamaan sebagai bangsa untuk memutus penyebaran virus corona ini Tuhan, dengan tetap melaksanakan kebijakan pemerintah sampai ketentuan yang ditentukan. Kami juga mohon Tuhan menolong kami supaya melalui kondisi seperti ini kami semakin menyadari bahwa akhirnya kesehatan kami, kebersihan kami adalah salah satu kunci untuk kami juga menjaga kesehatan kami ya Bapa. Berkati juga pemerintah kami, beri hikmat kekuatan bagi pemerintah kami Tuhan supaya mereka tetap diberikan kekuatan perlindungan dari Tuhan, termasuk untuk mencari solusi mengatasi berbagai kondisi yang terjadi di bangsa ini, baik pandemi corona maupun juga masalah ekonomi sebagai dampak dari pandemi ini. Tuhan akan tolong memberkati bangsa ini Tuhan, berkati rakyat kami Indonesia dan berkati para pemimpin kami. Demikian juga saudara-saudara kami, intinya kami mohon Tuhan memberkati, melindungi saudara-saudara kami yang ada di ujung tombak, khususnya di rumah-rumah sakit yang menangani para pasien-pasien umum maupun pasien khusus. Kiranya Tuhan lindungi, memberkati mereka Tuhan, menjaga mereka, para dokter, perawat dan juga tugas medis lainnya, termasuk sarana-sarana. Tuhan akan tolong memberkati supaya semuanya berjalan dalam pertolongan Tuhan semata, dalam pelindungan dan pemeliharaan Bapa. Dan berkati semua kami anak-anak-Mu Tuhan, sekali lagi mohon berkat-Mu bagi setiap anak-Mu Tuhan, dan juga gereja Kemah Injil di seluruh tanah air kami Tuhan berkati, bahkan gereja-gereja lain Tuhan berkati. Pakai semua kami Tuhan dalam situasi seperti ini untuk sungguh-sungguh membawa kebenaran-Mu, kasih-Mu, memperkenalkan Engkau sumber hidup kami yang sesungguhnya kepada dunia ini ya Bapa. Terpujilah Engkau kala selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan, dan pelayanan kami, bahkan persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh setiap anak-Mu, kiranya berkenan pada Tuhan, dan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan penuh sukacita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan arahkanlah hati dan hidupmu sepenuhnya untuk menerima berkat Tuhan ini. Allah yang adalah sumber damai sejati kita senantiasa akan memberkati, meneguhkan dan memelihara saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa kita, baik roh kita, bahkan tubuh kita akan tetap terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput saya dan saudara sekalian sebagai anak-anaknya. Amin, amin, amin. Pengumuman jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 12 kita masih ibadah di rumah, tapi dalam rangka kita merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang disebut dengan Hari Paskah. Selamat Hari Paskah, kiranya melalui kemenangan Kristus ini menjamin kemenangan bagi saya dan saudara sekalian. Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Tuhan berkati. Amin.
mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah diberitakan pada pagi dan sore hari ini. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan persembahan ini akan dikumpulkan dan diserahkan kepada bendahara gereja. Dan untuk menutup ibadah kita pada pagi dan sore hari ini, kita akan menyanyikan suatu pujian yang menyatakan doa kita untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Kita rindu Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Kita rindu Tuhan akan melawat bangsa kita Indonesia tercinta. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Ibadah kita pada pagi dan sore hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu kembali di dalam ibadah Paskah minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.